Beberapa waktu lalu gue ngeliat ada headline berita tentang banyaknya anak SMP yang nggak bisa baca. Pemirsa, dunia pendidikan kembali dihebohkan dengan adanya ratusan tidak bisa membaca tulis dan menuai ragam respon dari masyarakat. Siswa sekolah menengah pertama SMP di Kabupaten Buleleng, Bali tidak bisa baca tulis. Kurikulum sekarang itu kurikulum merdeka dengan pembelajaran tuntas. Baca lu, gue nggak bisa baca, gue kan Di taman media sosial, kita juga bisa dengan mudah menemui konten anak-anak SMA yang dites menghitung dasar nggak bisa. 24 dibagi 3. 3 kali 7. 3 kali 2. Gue mau jelasin di sini kenapa ini adalah masalah besar dan kita harus ngapain untuk menyikapi situasi. Dari OECD seperti PISA atau PIAAC untuk membahas masalah rendahnya literasi dan kemampuan dasar kita. Kita bisa amati dengan mudah dari sampel-sampel yang lebih kecil. Ya, salah satu contohnya yang ada di berita itu. Jadi dalam sebuah tes membaca dan menulis yang diselenggarakan di kota Buleleng, Bali, itu ditemukan ada ratusan siswa SMP gak bisa baca tulis. Nah, data ini tuh sebenarnya mensupport ya, data PIAAC yang dirilis kira-kira 5-6 tahun lalu ya, yang nunjukin kemampuan baca orang bergelar sarjana di Jakarta itu berada di bawah kemampuan baca anak SMP di Denmark. Emang benar ya, kalau misalnya kita mau nyari 100 atau 1000 orang jenius, mungkin ketemu di Indonesia ini. Tapi kalau kita bicara sebagai suatu masyarakat demokrasi dengan 270 juta orang, segelintir Einstein itu gak bisa menyelamatkan kita dari krisis. Berbagai krisis atau masalah yang bisa muncul gara-gara terlalu banyak orang dengan literasi dan kemampuan dasar yang gak cukup untuk bisa ngelola informasi, keputusan, dan interaksi sosial dengan sehat, dengan baik. Dan tentu aja ini bukan salah anak-anak, ya ini salah orang-orang dewasa. Kita yang bertanggung jawab memberikan pendidikan dasar untuk semua anak yang lahir. Terutama tentu saja ini adalah tugasnya negara yang mengelola uang dan sumber daya kita semua. Tapi negara juga butuh support dari publik yang paham duduk perkaranya dengan tepat. Ya, sehingga kita juga bisa mendorong nih solusi-solusi yang tepat untuk negara bisa terapkan. Maka itu menurut gue juga penting untuk kita semua meluangkan waktu untuk memahami persoalan ini. Dan gimana solusi yang sebaiknya kita ambil berdasarkan data dan fakta lapangan gitu loh. Bukan sekedar asumsi, puisi, atau fantasi.